Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya Tuhan tetap menyertai kita, memberikan hari baru dan kita layak bersyukur kepadanya. Bertemu kembali dalam satu BPK Gunung Mulia edisi 6 Desember 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan. Kiranya hari ini sungguh-sungguh boleh kami isi dengan sesuatu yang bermakna dan memuliakan Tuhan. Dan Roh Kudus menolong firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita bagi kami dalam menjalani hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Kalau Natal makin dekat, kondisi kesehatanku akhir-akhir ini membatasi kemampuanku menikmati aktivitas musimanku. Namun aku menemukan penghiburan dalam narasi Lukas tentang kelahiran Yesus, terlebih saat aku mengingat sang pemilik penginapan. Tidak ada yang tertulis mengenai orang-orang yang tidak memberi kamar kepada Maria dan Yusuf. Walau begitu, ia sering dibicarakan. Tak sedikit yang menghakiminya karena ia tidak memberi kamar kepada sepasang suami istri yang sedang menantikan persalinan dan sudah lelah dalam perjalanan. Lukas 2 ayat 7 menceritakan bahwa tidak ada kamar yang tersisa. Namun bukannya mengusir Maria dan Yusuf, sang pemilik penginapan menawarkan tempat singgah di kandang hewan. Aksi ini sangat kreatif dan penuh kasih, sebuah contoh bagaimana seseorang dapat melakukan sesuatu dengan sumber daya yang ia miliki walaupun terbatas. Ketika para malaikat mendatangi para gembala, mereka memberitahu bahwa mereka akan mendapati sang bayi itu terbaring dalam palungan. Detail kecil ini tak terduga menjadi petunjuk yang mempermudah mereka menemukan Yesus. Jadi, apa yang dapat kita lakukan pada masa Natal ini dengan sumber daya kita yang terbatas yang kita miliki? Kita dapat membagikan kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita melalui kebaikan dengan cara mendengarkan dan menolong sesama kita, dengan cara berdoa bagi mereka, dan sungguh-sungguh membuat mereka ada dalam hati kita. Aksi yang terlihat sepele dapat memperlihatkan kasih Allah kepada kita dan juga kasih kita pada sesama. Renungan ini dituliskan oleh Robert Terhune dari Amerika Serikat. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil sebagai aplikasi yang bisa kita hidupi hari ini dari firman Tuhan dan dari renungan hari ini? Tidak ada kasih yang kecil atau tidak ada kasih yang tidak berarti bagi Allah. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan bagi sesama kita, itu menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Maka hari ini ingatlah, lakukanlah kebaikan, sekecil apapun itu akan sangat bermakna bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita mampu melakukan kebaikan pada hari ini kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk melihat cara-cara berbagi kasih kepada sesama kami. Ingatkanlah kami bahwa kami adalah aktor-aktor yang harus melakukan kasih, maupun besar atau kecil. Itu menunjukkan kasih Allah kepada kami dan juga kasih kami kepada sesama. Dalam Kristus kami berdoa.